Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi ke podcast Ngobrol Hukum bersama SLC. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Sigit Sidibianto, SHMH. Beliau adalah seorang advokat dan dosen dari UIN Raden Mas Said. Tema kita kali ini adalah menelisik akar kegaduhan terkait upaya pelemahan KPK. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Pak kegiatan selama pandemi ini? Apakah masih banyak kegiatan online atau udah offline juga? Ya, kegiatan selama pandemi untuk kegiatan beracara kita masih seperti biasa. Jadi ada persidangan di pengadilan negeri. Tapi juga ada beberapa persidangan yang kita lakukan secara online juga. Untuk kegiatan mengajar, saya lebih banyak porsinya melakukan secara online, secara daring seperti itu. Jadi gini Pak, pada tahun lalu itu pemerintah kan sudah mengesahkan Undang-Undang KUHP, kurang lebih ada 14 poin yang bersifat krusial. Dan hal itu menimbulkan banyak perdebatan di berbagai kalangan, bahkan sampai para mahasiswa pun ikut serta menyuarakan untuk menolak undang-undang tersebut. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai undang-undang tersebut? Ya, terima kasih Mbak ya. Mungkin yang dimaksud bukan undang-undang KUHP ya. Kalau KUHP kan yang kita undang-undang hukum pidana itu kan masih menjadi rancangan, belum disahkan oleh lembaga legislatif kita yaitu DPR RI. Jadi masih rancangan seperti itu, dan itu sudah hampir sekitar 20-an tahun seperti itu. Kita masih belum selesai untuk pembahasan di DPR RI. Nah, selama ini kan KUHP yang kita pakai itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu yang kita pakai. Nah, sedangkan hukum acaranya kita memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu untuk hukum acaranya. Nah, mungkin yang dimaksud kemarin sempat gaduh itu karena memang ada beberapa pasal-pasal rancangan yang itu menimbulkan kegaduhan seperti itu. Misalkan masalah pasal tentang santet itu mau diakomodir seperti itu. Kemudian ada masalah pernikahan siri yang bisa dipidana. Kemudian ada masalah sampai ketika hewan ternak atau ayam itu yang mengotori rumah seseorang itu pemiliknya bisa dilaporkan pidana itu, dan banyak pasal-pasal lain yang itu menimbulkan kontroversi dalam masyarakat seperti itu. Itu mungkin yang menjadi kegelisahan masyarakat, karena memang banyak sekali pasal-pasal yang kemarin itu mungkin tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi KUHP ini kan kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia masih mengenal delik pidana yang di luar kodifikasi. Misalkan tentang tindak pidana terorisme, itu kan diatur undang-undang tersendiri, undang-undang terorisme. Kemudian undang-undang tentang tindak pidana korupsi, itu kan juga diatur sendiri oleh undang-undang korupsi. Belum lagi undang-undang tentang gratifikasi. Kemudian tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang sekarang ini sedang happening juga kan, karena beberapa pasal disinyalir itu penuh dengan muatan harsai artikelen kalau bahasa Belandanya, yaitu pasal gregeten, pasal yang bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk memidanakan lawan politiknya. Nah, lebih jauh bahkan bisa membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia gitu, karena orang mengkritisi itu bisa dipidana seperti itu. Itu yang mungkin dikhawatirkan oleh mahasiswa yang lalu seperti itu. Lalu dari ke-14 poin tersebut, ada salah satu poin yang dapat melemahkan kinerja dari KPK? Bukankah pemerintah itu seharusnya membantu dan memberikan fasilitas yang sebaik mungkin agar korupsi di Indonesia itu segera selesai? Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Mungkin saya gantian tanya ya, mungkin lebih spesifik pasal yang mana yang membahayakan KPK? Yang kemarin itu ada satu Pak. Bentar. Tentang pasal
RUU KUHP yang soal korupsi ini. Sejumlah pasal di RUU KUHP memuat hukuman sebagai pelaku korupsi lebih rendah daripada UU Tipikor. Ya, oke. Makanya, jadi ada misalkan contoh itu kan tumpang tindih terhadap asistensi undang-undang tindak pidana korupsi sendiri, gitu kan? Karena selama ini kita memakai undang-undang Tipikor tahun 20 tahun 2001 itu yang telah kita pakai. Itu sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Nah, di sana kan ada berbagai macam tindak pidana korupsi yang dijelaskan lebih detail mengenai apa itu unsur-unsur korupsi, apa itu unsur-unsur gratifikasi, misalkan bagaimana ketika seseorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya seperti itu, bagaimana proses lelang atau tender tentang pengadaan barang dan jasa yang fair seperti itu. Nah, itu kan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Tipikor seperti itu, dan itu di luar KUHP gitu kan. Nah, makanya kenapa kemudian dalam rancangan KUHP tersebut itu masih diatur juga. Nah, akhirnya kan tumpang tindih terhadap asistensi Undang-Undang Tipikor yang sudah jalan tadi gitu. Nah, sementara sudah ada batasan tentang sanksi pidananya yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor yang kita pakai selama ini gitu kan. Misalkan minimal 3 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi ada batasannya, minimal dan maksimal seperti itu. Dan itu kenapa undang-undang yang produk baru setelah reformasi 98 itu kenapa ada batasan minimal maksimal. Jadi bagi hakim dan bagi jaksa itu biar lebih fokus. Itu menindaklanjuti juga dari arahan dari hukum pidana internasional seperti itu. Jadi agar fokus kira-kira dengan perbuatan seperti ini, dengan kerugian negara seperti ini, itu kira-kira penuntut umum akan menuntut sekian dengan durasi mungkin minimal 3 tahun, maksimal 20 tahun tadi. Kemudian juga ada pidana dendanya mungkin seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi mungkin ada diperberat dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang TPPU. Misalkan kalau hasil kejahatan korupsi tadi dia dibelanjakan oleh si terdakwa, misalkan dibelikan tanah, dibelikan mobil, nah itu kan kemudian disita, nah kemudian dijerat dengan pasal TPPU. Nah kemudian dengan TPPU tadi mungkin disita barang kejahatan, kemudian dilelang untuk negara, nah seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Tipikor ini saya pikir sudah dirumuskan secara cermat juga seperti itu. Jadi mulai dari pidana kurungan atau penjara sekian tahun, ada batasan minimal maksimal, kemudian ada pidana dendanya juga. Nah kemudian juga ada mungkin pasal tambahan tentang TPPU tadi. Nah ini kan sebagai upaya untuk selain memberikan efek jera kepada si terdakwa koruptor, juga mengembalikan kerugian negara gitu kan, yang didapat dari hasil money laundry tadi misalkan, atau dibelanjakan untuk yang barang-barang yang haram tadi seperti itu. Nah, beberapa saat yang lalu kan terjadi kegaduhan mengenai pegawai KPK yang jumlahnya sebanyak 75 orang. 75 orang tersebut dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Atas kejadian tersebut bagaimana pandangan Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Saya sebenarnya menunggu yang ini gitu kan. Karena memang sampai sekarang kita masih memperjuangkan. Kebetulan saya juga aktif di Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI gitu kan. Dan sejak awal kita teriak-teriak juga karena koruptor fight back ini kan sudah sejak tahun 2010-an. Jadi gini, Undang-Undang KPK ini kan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 seperti itu. Nah, sejak tahun 2002 itu kan mulai digulirkan mau diotak-atik gitu kan. Karena KPK ini kan diharapkan sebagai lembaga super body yang dia mempunyai kewenangan luar biasa, mulai dari melakukan penyadapan, kemudian melakukan operasi tangkap tangan. Jadi dengan OTT ini kan si tersangka kan tidak bisa berkelit gitu kan, karena memang korupsi ini kan kejahatan extraordinary crime kan, gitu kan, kejahatan kerah putih.
Nah, makanya ketika itu kejahatan atau extraordinary crime, maka cara-cara yang dipakai pun juga harus dengan cara-cara yang extraordinary way seperti itu, dengan cara-cara yang luar biasa, karena ini kejahatan luar biasa seperti itu. Nah, maka KPK hadir dibentuk tahun 2002, itu setelah melalui serangkaian sejarah panjang, mulai Orde Baru, kemudian 98 reformasi meletus. Itu kan salah satu agenda reformasi adalah Indonesia perlu membuat lembaga anti rasuah yang itu memiliki power luar biasa seperti itu, gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah KPK itu. Nah, apakah kemudian para pejahat ini senang dengan kehadiran KPK? Nah, tentu kan pada risih kan, gitu kan. Nah, akhirnya mereka melakukan fight back, gitu kan, melakukan perlawanan dengan cara macam-macam. Mulai tahun 2010 itu melakukan judicial review, gitu kan. Mulai tahun 2006 bahkan 2006-2007 itu melakukan judicial review. Nah, kemudian belum lagi sampai ada, nanti bisa googling, ada istilah cicak buaya, ada kemudian teror-teror macam-macam lah, teror fisik gitu kan. Bahkan terakhir sampai Pak Novel Baswedan itu disiram pakai air keras. Nah, itu kan sebagai teror yang luar biasa. Nah, sekarang yang mengerikan adalah perlawanan balik koruptor ini sudah memakai cara-cara yang sistemik gitu kan. Mereka melakukan legislative review. Jadi merubah undang-undang KPK dengan narasi apa? Narasinya adalah narasi penguatan KPK. Nah, padahal dalam rancangan undang-undang tentang KPK itu kita melihat banyak sekali upaya-upaya pemeretelan di situ, gitu kan. Mulai dari KPK yang sebenarnya itu lembaga independen, gitu kan, karena dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002, artinya dia lembaga independen, dia dapat anggaran dari negara. Cuma memang penyidiknya itu penyidik yang ad hoc, jadi belum melakukan rekrutmen penyidik langsung. Penyidiknya masih memakai dari kejaksaan dan kepolisian, tapi memang melalui proses tahapan yang seleksi luar biasa seperti itu. Nah, ketika ada undang-undang yang baru ini, itu independensi KPK ini menjadi lenyap gitu, karena seluruh pegawai sampai penyidik itu akan beralih menjadi ASN atau PNS gitu loh. Nah, makanya kemudian peralihan lembaga orang-orang KPK yang dari pejabat mungkin setara dengan APBN lah gitu kan, setara dengan BUMN, jadi bukan ASN selama ini. Nah, dengan undang-undang yang baru Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK yang baru itu kan beralih status jadi ASN. Nah, kemudian alih status tadi kan melalui serangkaian tahapan, salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan tadi gitu. Nah, selain masalah independensi lembaga tadi, itu juga diusulkan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja para penyidik ini. Nah, padahal selama ini 5 pimpinan KPK ini adalah sifatnya kolektif kolegial. Jadi ada ketua, tapi ketua ini nggak bisa mutusin sendiri kebijakan. Ini harus persetujuan 5 orang yang lain, 4 orang yang lain. Gitu. Artinya 5 pimpinan KPK ini sebenarnya sudah saling mengawasi kinerjanya seperti itu. Nah, ngapain dibentuk Dewan Pengawas, gitu kan? Lebih konyol lagi, Dewan Pengawas ini itu ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Nah, artinya disinyalir ada intervensi dari Presiden, dari eksekutif seperti itu kan. Nah, artinya itu yang kemudian semakin melemahkan independensi dari KPK. Kemudian lagi selama ini KPK itu nggak mengenal tentang surat perintah penghentian penyidikan SP3 gitu kan. Jadi perkara-perkara yang ditangani KPK ini perkara-perkara yang murni sudah yakin cukup kuat buktinya seperti itu. Jadi KPK tidak boleh meng-SP3 perkara yang disidik seperti itu. Nah, sekarang dengan ada undang-undang yang baru itu ada SP3 gitu loh, ketika cukup bukti. Nah, ini kan jadilah seperti apa? Wong pada awal pendirian kan KPK memang lembaga super body tadi kan. Di samping ada kepolisian, ada kejaksaan seperti itu. Namun kan karena tadi extraordinary crime tadi dipakai dengan cara yang extraordinary way seperti itu kan. Dengan cara-cara yang luar biasa. Belum lagi juga ditambah lagi mekanisme penyadapan. Itu harus seizin dengan Dewas juga.
Dengan walaupun dalam undang-undang yang terbaru memang akhirnya nggak diloloskan tentang mekanisme izin penyadapan itu. Jadi selama ini KPK masih berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari Dewas. Tapi masa kinerja penyidikan itu dibatasi menjadi maksimal hanya 2 tahun untuk penyidikan dan penuntutan. Nah, setelah nggak jelas, maka harus SP3 kasus tadi. Nah, bayangkan perkara-perkara yang ditangani KPK ini perkara-perkara yang besar kan. Misalkan sampai sekarang tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Itu sejak tahun Orde Baru belum selesai sampai sekarang, gitu kan? Kita juga masih mengawal dari Maki. Kemudian belum lagi tentang kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Itu kan juga butuh waktu yang lama. Nah, sekarang dengan waktu 2 tahun mau ngapain gitu kan? Artinya ya ini kekonyolan juga. Belum lagi yang KTP elektronik ya sampai sekarang juga belum bertambah lagi untuk tersangkanya. Nah, ini kan sangat sekali membatasi kinerja dari KPK sendiri gitu kan. Nah, artinya memang dari awal kita memang dari LSM masyarakat termasuk saya itu mendesak memang untuk membatalkan undang-undang yang mau disahkan itu, karena memang banyak sekali hal-hal yang urgent yang itu mereteli mulai dari independensi dan kewenangan penyidikan tadi yang dibatasi seperti itu. Nah, kemudian pendapat saya ya kita terus mengawal gitu kan, karena memang yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pengawasan kinerja KPK, gitu kan. Dan alhamdulillah tentang Sengkarut TBK kemarin itu kan dari Ombudsman sudah menemukan ada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Ombudsman. Yang pasti Ombudsman menemukan telah terjadi maladministrasi, mulai dari kebijakan awalnya sampai dengan kemudian pengadaan TWK-nya itu, sampai kemudian hasil atau pengumuman dari TWK. Karena memang, jadi kebetulan kemarin dari LBH itu kan mengadakan diskusi dan nonton bersama film KPK Endgame itu, gitu kan. Nah, kita bisa menghadirkan salah satu penyidik yang tidak diloloskan di TWK. Itu kebetulan orang Solo kita hadirkan. Nah, jadi sebenarnya tentang tes wawasan kebangsaan itu sebenarnya dari awal tuh nggak ada. Dari pemerintah, dari pimpinan itu hanya menyebut tes assessment. Assessmentnya adalah uji kelayakan lah, seperti uji kelayakan dari pegawai biasa akan menjadi ASN seperti itu. Atau lebih tepatnya itu tes indeks moderasi bernegara. Tes indeks moderasi bernegara. Kenapa tidak pakai wawasan kebangsaan? Karena memang tidak diatur tentang TWK, kemudian tidak ada anggaran untuk TWK. Nah, kenapa kemudian hasilnya itu tiba-tiba tetap ada TWK? Satu itu. Nah, celakanya lagi temuan Ombudsman telah terjadi maladministrasi dalam hal backdate. Jadi KPK ini mengadakan kerjasama dengan BKN, Badan Kepegawaian Nasional, untuk alih fungsi ASN tadi kan. Nah, itu dilakukan April 2021. April 2021. Tapi tanda tangan MOU-nya itu dibikin Januari 2021. Nah, ini kan sudah luar biasa, dan itu mungkin ada unsur pidananya nanti. Nah, sekarang tinggal Ombudsman apakah mau melanjutkan ke tindak pidananya. Satu itu. Kemudian yang kedua, temuan Ombudsman adalah Badan Kepegawaian Nasional itu sebenarnya nggak punya kompetensi untuk menentukan alih fungsi status menjadi ASN tadi. Karena selama ini BKN itu hanya melakukan tes-tes untuk CPNS, gitu loh. Kan beda konteks dengan KPK yang selama ini sudah eksis mereka, gitu kan. Artinya BKN tidak punya alat ukur, instrumen, atau asesor untuk kemudian menilai layak tidaknya menjadi ASN seperti itu. Yang ketiga adalah, nah ini di internal pimpinan KPK tadi itu ternyata tidak transparan dalam hal pembuatan peraturan tentang alih status tadi, gitu kan. Karena tidak diinformasikan secara langsung, tahu-tahu padahal sudah ada sekitar 6 kali rapat untuk pembahasan tentang TWK ini. Dan memang tadi sejak awal kan tidak ada TWK, adanya adalah
tes indeks moderasi bernegara seperti itu, atau tes assessment gitulah. Tapi tahu-tahu juga muncul TWK, nggak ada transparansi di sana. Yang terakhir adalah diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jadi ketika penandatanganan dari 1.351 pegawai di KPK, kemudian 75 yang nggak lolos. Nah 75 ini kan sebenarnya sudah dikasih tahu sama Presiden kan, pokoknya tidak boleh merugikan pegawai KPK. Tapi ternyata pimpinan KPK tetap menabrak arahan dari Presiden, walaupun direvisi sedikit. Dari 75 yang nggak lolos itu kan ada 24, itu yang masih bisa dibina kan itu, 24 masih bisa dibina. Kemudian 51 itu sudah rapor merah, artinya nggak bisa dibina, diberhentikan. Nah, ketika penandatanganan BKN tadi, itu yang hadir itu adalah Ketua KPK, kemudian Kepala BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian Menteri Hukum dan HAM, itu yang hadir. Tapi yang tanda tangan itu bukan beliau-beliau, namun Biro Hukumnya KPK, kemudian Direktur Perundangan Kementerian Kumham, dan Direktur Publikasi Perundang-undangan. Nah artinya kan aneh kan? Yang hadir itu para petinggi, tapi yang tanda tangannya itu bukan para petinggi, tapi setingkat direktur tadi di bawahnya. Nah, ini makanya ada beberapa hal temuan Ombudsman yang itu maladministrasi. Bahkan ada satu yang backdate tadi, dibuat tanggal mundur tadi. Itu kan ada unsur pidananya seperti itu. Nah ini makanya kita berharap Dewan Pengawas ini bisa memfollow up temuan itu. Walaupun Dewan Pengawas kemarin bilang, kalau dari Ombudsman kan bilang, oh ini ada unsur pidananya, tapi dari Dewas ini bilang, oh itu hanya kode etik gitu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu, kita tetap mendorong untuk ini di follow up oleh aparat negara seperti itu. Lalu di situ juga terjadi kasus-kasus seperti adanya diskonan hukuman bagi beberapa tersangka korupsi, seperti Jasa Pinangki dan yang terbaru yaitu mantan Menteri Sosial terkait kasus bansos. Lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Kita memang mengikuti rekam jejak dari hakim yang memeriksa. Jadi hakim-hakim yang memeriksa ini di PN Jakarta Selatan itu kebetulan hakim yang memeriksa dan memutus perkara Bu Jaksa yang siantik itu, gitu ya. Itu kebetulan hakimnya sama dengan yang memeriksa perkaranya Pak Joko Chandra. Ya. Itu sama. Dan ternyata juga Pak Joko Chandra pun juga dapat diskon juga seperti itu. Nah artinya ya ini sangat nggak adil dan nggak fair seperti itu. Karena memang sampai kemarin pun kita mendesak ke Kejaksaan kan untuk banding, akhirnya juga banding. Kita desak untuk kasasi, jaksa kan, ternyata juga nggak kasasi. Akhirnya kan sudah berkekuatan tetap kan. Itu pun juga nggak segera dieksekusi, masih dititipkan di Kejaksaan Agung, di Rutan Jaksa Agung, karena kebetulan terdakwanya kan juga orang korps adiaksa kan itu. Nah, ada apa ini? Dan akhirnya setelah kita desak juga dieksekusi di Rutan wanita di Jakarta sana, itu kan. Itu pun kita awasi, kayaknya juga masih pakai fasilitas yang beda dari napi yang lain, gitu kan. Nah, ini memang hal-hal nggak fair yang memang masyarakat harus mengawasi gitu kan. Karena kalau kita mohon maaf masih bergantung kepada aparat lain untuk mengawasi, sepertinya masih impossible seperti itu. Nah, berarti hal tersebut bisa melukai kepercayaan masyarakat dong Pak, terkait penanganan kasus korupsi tersebut. Betul, karena memang keadilan masyarakat itu kan sepertinya belum terpenuhi gitu kan, rasa keadilan tadi. Gitu. Bukan berarti kita hanya mengharapkan dihukum setingginya, enggak gitu kan. Adil kan belum tentu harus dihukum tinggi. Tapi tadi saya sepakat dengan pelakunya itu orang yang tahu hukum, gitu kan, bahkan aparat. Kemudian ada nilai kerugian di sana, gitu kan. Kemudian juga ini perkara tentang korupsi, bukan perkara biasa, bukan delik pidana biasa. Nah, artinya kan harusnya diperberat seperti itu. Dan ini malah enggak gitu kan. Makanya kita selaku masyarakat tetap harus mengawasi ini. Kemudian ya saya bisa berharap mungkin kalian sebagai generasi berikutnya ada yang jadi jaksa, jadi hakim, mudah-mudahan masih punya nurani, nanti bisa memberikan rasa keadilan
dalam menegakkan hukum dan kebenaran seperti itu. Yang terakhir nih Pak, sebagai penutup podcast kali ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat, mahasiswa, dan generasi muda lainnya terkait kegaduhan tersebut? Ya, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, sebagai generasi milenial, gitu kan, artinya generasi milenial atau generasi Z ini kan tidak terbebani dengan sejarah masa lalu seperti itu. Kalian punya cara tersendiri, lebih visioner, gitu kan. Apalagi sekarang zamannya digital semua. Artinya kalian sebagai generasi yang diharapkan mampu untuk kemudian melakukan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Namun juga perlu dibekali dengan keilmuan yang lengkap juga. Karena saat digital ini itu kan media sosial menjadi mainstream gitu kan. Nah, media sosial ini kan sangat banyak sekali, bahkan terjadi tidak hanya banjir informasi tapi ombak informasi. Nah, ombak ini kan luar biasa. Kita harus bisa menyaring mana yang itu informasi bahkan data yang valid dengan sumber yang valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu kan. Karena dari situ akan terbentuklah generasi yang bisa paham secara keilmuan dan kemudian dilengkapi dengan akhlakul karimah, seperti itu harapannya. Nah, dengan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia tadi diharapkan bisa melakukan. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Ngobrol Hukum bareng SLC. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan Ngobrol Hukum bareng SLC. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita selalu dilancarkan dalam kegiatan apapun. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.